memanggilku dengan nama itu? Kau sudah diberi nama darinya. Mestinya kau jauhi dia. Jauhi dia sejauh mungkin. Nenek, aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Sif mengucapkan terima kasih padamu. Aku juga ingin berterima kasih padamu, Nenek. Ya, Kalian telah mengatur semua ini dengan begitu baik untukku. Dan aku ingin sekali mencicipi rasa masakan Rajasthan. Jadi, terima kasih banyak. Dan aku harap aku dan juga Sif tidak terlalu merepotkan kalian semua di sini. tidak. Tidak ada yang repot. Justru aku yang meminta Shiv mengajak temannya datang kemari. Rasanya percuma saja semua basa-basi ini. Anandi, Gena, ayo antar makanannya. Tunggu apa lagi? Bagaimana dia bisa ke sini begitu saja? Bagaimana ayah dan ibunya mengirim anak gadisnya jauh-jauh begini seorang diri? Lihat saja pakaiannya tidak sopan begitu. Tidak tahu malu. Untuk apa dia bertemu Shiv? Nenek, aku rasa itu girlfriendnya Pak Kolektor. Girlfriend? Apa itu? Bila pemuda-pemudi saling mencintai sebelum menikah, dikatakan girlfriend dan boyfriend. Oh, ya dewa. Kau pergi ke luar negeri dan ajari orang-orang tidak tahu malu itu, dewa. Masa hubungan seperti ini ada namanya? Jika dia itu girlfriend, apa sudah pasti akan menikah? Tidak juga. Maksudku ada yang menikah, ada yang tidak. Kau jangan mengarang ya. Wanita itu bukan pacarnya Shiv. Oh, Nenek, kenapa Nenek jadi pusing? Lagi pula, hal ini seperti biasa kan di kota besar? Ini memang hal yang membuatku pusing saja. Shoo, shoo. Oh. Hei, kau mau bergabung dengan kami di sini? Kami ini kan tamu, dan tamu jangan ditinggal sendiri, ya kan? Kalau begitu aku akan siapkan meja dulu, nanti aku ke sana. Anandi, tidak baik dia memanggilmu dan kau tidak pergi. Lagi pula semuanya sudah selesai. Kalau ada pekerjaan, aku akan suruh makan saja. Kau lebih baik ke sana. Ayo, duduk. Anandi, apa benar kau itu adalah itu apa head of village? Kepala desa. Ah iya kepala desa. Iya, kepala desa. Sebenarnya ayahku punya CD film-film India yang lama. Di situ kepala desanya tinggi, berbadan besar dan dia terlihat sangat besar. Iya, besar. Itu Berkumis. iya, berkumis. Tapi kau ini justru terlihat muda dan cantik. Apa dia benar-benar pacarnya? Aku harus mencari tahu. Keduanya ini tidak cocok.
Lihat saja gadis antik ini dan Sif yang hebat ini. Dia lebih cocok dengan Anandiku. Dan gadis bule ini akan mendapatkan banyak laki-laki bule di London sana. Cuma Anandi yang harus mendapatkan Sif. Itu baru cocok. Maaf, Asima, maaf. Apa kau ke India hanya untuk bertemu dengan Sif? Maunya begitu. Tapi sebenarnya tidak. Aku ke Udaipur karena ada pernikahan temanku. Jadi aku datang ke sini untuk urusan itu. Sif adalah sahabatku. Dan aku datang ke sini dan tidak bertemu dengan Sif, itu tidak mungkin. Semoga saja ada petir di tubuh Sif dan gadis ini kena sengatannya kalau menyentuh tubuh Sif. Jadi, Nona Asyuma, apa kau sudah menikah? Nenek bertanya apa kau sudah menikah? Menikah? Belum. Belum. Dia bilang belum, Nek. Tapi kenapa belum? Apa tidak ada pemuda yang baik di London sana? Ada banyak, tapi tidak seperti pemuda di sini. Benar juga. Orang-orang di sini kan makan mentega asli dan di sana minum susu bubuk ya. Tapi sekarang tidak masalah. Aku sudah melihat bagaimana wajahmu. Aku akan carikan pemuda lokal untukmu. Jadi kau tidak sendiri. Benarkah promise ya? Promise artinya apa? Janji. Iya. Janji ya, Nek. Anggap saja ini janjiku. Baiklah. Kalau begitu, Nenek carikan seorang pemuda yang tampan, tinggi, dan badannya tegap. Ya, seperti dia ini. Ya, aku akan carikan seperti yang kau mau. Kerja untuk pemerintah India. Dan punya kedudukan kolektor. Jangan bercanda. Hah? Nenek, jangan percaya ucapan dia. Dia dibesarkan di London. Tidak ada yang bisa menyesuaikan diri di India. Kalau tidak keberatan, aku mau bertanya padamu. Jadi, bagaimana kau tahu pasti Fred Sekar? Bisa saja aku bukan hanya bisa menyesuaikan diri, tapi malah menyukainya. Dan lagi pula, di mana ada cinta, disitulah ada segalanya. Jadi kau bilang kalau kau bisa menyesuaikan diri dengan pemuda India? Itu tidak mungkin. Nenek, aku jamin dia pasti akan menikah dengan pemuda yang ada di London. Memang harus begitu. Seperti kebanyakan bule. Hidup di sini itu sangat susah. Harus banyak bekerja. Banyak tanggung jawab yang harus dipikul. Untuk itu harus benar-benar kuat. Contohnya seperti Anandi. Nenek, aku juga sangat kuat. Aku bekerja di sebuah perusahaan besar di London. Ya, aku bekerja di sana. Itu bagus sekali, benar-benar hebat. Kau harus tetap di sana agar semakin maju. Tapi kau harus punya keahlian seperti Anandiku. Dia memikul tanggung jawab. Dia memiliki 3 pekerjaan penting di sini. Pertama, dia mengurus seluruh rumah. Lalu dia ke sekolah dan mengurusi seluruh sekolah. Dan dari sana, pergi ke kantor pusat desa dan mengurus masalah warga desa. Sekarang katakan, siapa yang bekerja keras dan siapa yang lebih kuat dari Anandi? Aku menyerah. Aku tidak bisa melakukan semua itu. Anandi, aku salut. Aku harus Bangga.
mengakui. Ya, bangga. Iya, bangga mengakui semua itu. Ini bukan hal yang besar, Asima. Aku menyukai semua pekerjaan ini. Dan kalau kau suka apa yang aku kerjakan, tidak akan menjadi beban. Iya, kau benar. Sebenarnya, kalau kita senang melakukan pekerjaan, tidak membuat stres. Benar kan? Iya, benar. Ayo, makanannya sudah siap. Sekarang kalian juga duduk. Kalau tidak, Shift tidak akan menikmati makanan. Jadi nenek masih ingat. Nah, Terima kasih, Nek. Astaga, aku lupa mengambilkan botol air. Sebentar aku ambilkan. Aku mau duduk di samping. siapa yang suruh? Wanita ini berani duduk di samping Shift. Tidak boleh ada yang menandingi Nandi. Jangan. Keadaan seperti ini tanda bahaya namanya. Ayo silakan dimakan. Ini enak sekali. Benar-benar enak. Kau tidak apa-apa? Iya, aku tidak apa-apa. Apa kau menyukai tradisi pernikahan kami? Iya, seru sekali. Penuh dengan warna-warni, tapi agak sedikit aneh. Temanku yang menikah itu, dia bahkan tidak kenal dengan pemuda yang dinikahinya. Dan kedua orang tuanya menjodohkan mereka dan kemudian mereka menikah. Bagaimana dia bisa melakukan hal itu? Dia hanya mengenalnya selama 2-3 bulan. Dia menikah dengan seorang pria yang bukan pilihannya. Tapi pria itu adalah pilihan dari kedua orang tuanya. Asima, kau merasa ini aneh karena kau dibesarkan di lingkungan yang berbeda. Tapi di India kami memang begitu. Tradisi kami memang seperti itu. Sampai sekarang ayah ibu yang memilihkan pemuda bagi kami. Aqua memberi karena cinta itu baru dimulai. Itu pun di kota. Tapi di desa masih orang tua kami yang membicarakan soal pernikahan. Dan kami dengan senang hati menerima hal itu karena kami percaya pada orang tua kami. Kami tahu apapun yang mereka lakukan pasti demi kebaikan kita. Aku rasa aku bisa mengerti, tapi tidak semuanya. Tapi aku masih agak sedikit tidak mengerti. Tidak apa-apa, aku akan jelaskan. Di negara barat, pernikahan hanya terjadi antara pria dan wanita. Tapi di sini, di India, adalah penyatuan dua keluarga. Ini hal
bagus bahwa kau bisa berada di negara besar seperti Inggris. Tapi jika kau memperhatikan tradisi India, kau bukan hanya menemukan eksotik, tapi juga sangat signifikan. Bagaimana Pak Kolektor? Apa aku berkata benar? Wow, itu hebat sekali. Maksudku, kau memang benar. Memang begitulah pernikahan di negeri kami. Apalah artinya kalau hanya pemuda dan pemudi yang saling menyukai? Karena pernikahan adalah penyatuan dua keluarga. Warna dalam pernikahan membawa warna indah dalam kehidupan kami. Asuma, kau harus meluangkan waktu dengan Anandi. Dia akan mengajarimu tentang kultur India. Iya, aku senang sekali. Malah, aku akan banyak mempelajari untuk diikuti. Dia semakin terpengaruh olehmu, Anandi. Aku sudah selesai. Wow, luar biasa. Terima kasih, Anandi. Sama-sama. Aku rasa kita tidak akan mendapatkan finger bowls di sini. Apa itu? Finger balls. Apakah itu bahan makanan? Nenek, setelah kita makan di sebuah mangkuk, ditaruh air hangat dan potongan lemon untuk cuci tangan, Nek. Itulah yang disebut finger bowl. Itulah tradisi negara mereka, Nek. Bu, di negara kita sama, hanya di kota. Setelah kita makan, cuci tangannya di mangkuk. Menggunakan mangkuk, Bu. Sudah besar begini, malas cuci tangan. Memang butuh berapa lama untuk wastafel? Aneh sekali. Ayo, biar aku mengantarmu cuci tangan. Baiklah. Aku kenyang sekali. Aku makan begitu banyak. Sampai besok, aku tidak akan makan apa-apa. Jangan khawatir, makanan seperti ini mudah dicerna. Setiap hari kami makan makanan seperti itu. Melihatmu, tidak terlihat kalau setiap hari kau makan seperti tadi itu. Maksudku, kau kurus dan juga sehat. Wah, warna bajumu bagus. Dan kalungmu juga sangat indah. Aku suka burung merak. Disebut mor, bukan? Kau tidak pernah berpakaian seperti ini ya? Tidak pernah. Dan aku rasa aku tidak akan pantas kalau memakai pakaian seperti ini. Inilah keistimewaan pakaian India. Siapapun yang memakainya pasti akan cocok. Anandi, boleh aku coba bajumu? Aku mau beli untuk teman. Jadi aku bisa mendapatkan sebuah ide dengan pakaian ini. Bagaimana? Tentu saja. Ayo. Benar kata Anandi. Kewal Ram orang yang jujur dan mau bekerja keras. Dan aku yakin sekali pekerjaan kanal akan baik dan berjalan lancar. Hei, kau tidak punya keluhan tentang dia. Dia sudah sering menerima tender yang besar. Mana Asuma? Dia bersama Anandi di kamarnya. Mereka menjadi sahabat baik dalam pertemuan pertama. Nasif, hari itu sebenarnya aku ingin membicarakan sesuatu, tapi tidak ada kesempatan. Iya, Nek, katakan. Begini, Anandi sebenarnya
bukan putri rumah ini, tapi menantu. Kau tahu, Byron itu putraku. Dia menikah dengan putranya yang bernama Jagdish. Tapi Aku tahu, Nek. kau tahu, Iya. Aku heran gadis yang percaya pada pernikahan yang dijodohkan. Mengalami hal ini dan itu pun di usia muda. Setelah kejadian itu, siapapun pasti akan kehilangan kendali. Tapi aku harus akui hati Anandi tidak patah karena kejadian ini. Kalau tidak, dia juga pasti seperti kebanyakan orang. Akan menyalahkan orang tuanya bahwa pemilihan seharusnya dilakukan oleh pemuda dan pemudi bukan orang tuanya. Ketika aku tahu suami Anandi meninggalkan dia, aku merasa ini rumah ayah ibunya. Tadinya aku sama sekali tidak menyangka kalau ini adalah rumah mertuanya. Karena aku melihat Anandi di sini sudah seperti anak kalian sendiri. Dan apapun yang sudah terjadi pada Anandi, aku sangat menyesalinya. tidak. Kau tidak perlu menyesalinya. Anandi datang ke rumah ini sebagai menantu. Sekarang dia putri rumah ini. Dan urusan perceraiannya dengan Jagdish juga hampir selesai. Dan di mata hukum, mereka akan terpisah secara resmi. Setelah itu Anandi akan menjadi putri keluarga ini. Dan Jagdish, apa dia tidak merasa keberatan dengan hal ini? Walaupun keberatan, biarkan saja. Kami tidak punya urusan dalam hal ini. Ini semua kesalahannya. Dia tidak bisa mengenali berlian seperti Anandi. Aku juga merasa seperti itu, Nek. Pernikahannya putus bukan karena kesalahan dari Anandi. Setelah suaminya meninggalkan dia tetap dibiarkan tinggal di rumah mertuanya. Tidak membiarkannya pergi. Itu menandakan keluarganya dan gadis itu sendiri. Keduanya adalah orang yang baik. Dan aku sendiri sudah melihat bagaimana kalian memperhatikan Anandi. Kalian sayang kepada Anandi. Bukan hanya aku. Orang luar pasti akan mengira Anandi adalah putri keluarga ini. Anandi punya pemikiran positif tentang kehidupan. Maksudku, setelah kejadian besar, siapapun pasti akan terguncang. Tapi dia bisa mengendalikan dirinya dengan sangat baik. Aku sering bertemu dengan dia karena urusan pekerjaan. Dan setiap kali aku bertemu dengan dia, aku semakin menghormatinya. Kelihatannya Sif tidak keberatan Anandi pernah menikah. Wanita itu tidak ada di sini. Ini kesempatan yang baik untuk bertanya padanya. Siapa tahu dia bersedia menikah dengan Anandi. Nasib. Wow. Aku tidak tahu Asuma memiliki kecantikan wanita India seperti ini. Terima kasih, Anandi. Sekarang akan lebih mudah bagimu untuk memahami negeri ini dan juga orang-orangnya. Dia begitu
begitu khawatir tentang mendidik wanita itu. Dia tidak tahu apa akibatnya. Dia mengundang masalah bagi dirinya sendiri. Kenapa dia harus mendandani wanita asing ini dengan baju India? Sebentar. Anandi, aku ingin mengambil foto dengan menggunakan pakaian ini. Bagaimana? Kau bisa? Ambilkan satu foto dengan Sif. Tidak, jangan sih. Jangan seperti itu. Seperti ini, lakukan begini, seperti Raja Jaitsan. Oke. Satu foto dengan Anandi dan juga dengan Sif. Sini, biar aku saja yang mengambil fotonya, Ibu. Tidak. Aku saja. Katakan, tombol mana yang harus aku tekan untuk mengambil foto? Nenek, ini. Yang ini. Yang ini ya? Iya. Baiklah, baik. Ayo. Sekarang ayo senyum semuanya. Bagus, ayo. Selesai. Bagus. Terima kasih, Nenek. Satu foto dengan Paman dan Bibi. Bagaimana, setuju? Um, ya, Aku ingin membicarakan hal penting denganmu. Ya, katakan saja nih. Bibi, kemarilah. Jangan sekarang, nanti saja. Baiklah, Nenek. Nenek bisa datang ke kantorku. Tidak, jangan di kantor. Di sini saja. Kalau begitu baiklah. Nenek bisa telepon aku kapan saja dan aku akan datang. Satu foto dengan Nenek. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Aku akan kembali dengan banyak kenangan manis dari tempat ini. Kembali. Maksudmu ke London? Kapan penerbangan? Tiketnya, tanggalnya belum dipastikan. Tapi aku harus kembali segera. Ayo. Baiklah, Nenek. Kami pergi dulu ya. Kami sudah banyak mengambil waktu kalian. Nenek, salam. 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 Anandi, aku akan segera mengembalikan perhiasan ini dan pakaian ini. Pasti akan kukembalikan. Kau tidak perlu mengembalikannya. Kau
kau bisa menyimpannya untukmu. Benarkah? Terima kasih banyak. Ini, Salam. Untung saja wanita itu akan pergi. Aku tidak suka dia. Aku tidak mengerti. Shift begitu bijaksana dan pintar, tapi temannya konyol. Dia tidak cocok dengan Shift. Nenek, Asima tidak buruk. Dia gadis yang baik. Dia memang tidak tahu banyak tentang budaya kita, Nek. Tapi sudah jelas hatinya sangat baik. Oh ya? Bagaimana kau tahu hatinya baik setelah baru sekali bertemu? Itu bukan masalah besar, Nenek. Asima sama seperti gadis lain seusianya. Oh ya, aku rasa dia sangat menyukai Pak Kolektor. Tapi mungkin Pak Kolektor tidak tahu. Aku bisa melihatnya jelas dari caranya bicara. Oh ya? Dia suka Shift? Aku pikir begitu. Aku tidak peduli dengan apa yang kau pikirkan. Katakan saja, apakah wanita itu bilang padamu kalau dia suka Shift? Nenek, hal seperti itu tidak dikatakan, tapi dirasakan. Jangan pernah berani mengatakan hal ini lagi padaku, Anandi. Apalagi di hadapan Shift. Apa yang akan dia pikirkan tentangmu? Maksud Nenek? Maksudku, dia akan berpikir kau tidak waras. Tutup mulutmu saja, mengerti? Baiklah, Nenek. Aku tidak akan mengatakan apapun. Aku akan memberikan susu ini pada Nando. Ya, Aku harus katakan, berdasarkan pengetahuanmu, tidak ada yang bisa tahu kau belum memiliki gelar MS, Dr. Terima kasih, Pak. Apakah ini artinya aku dapat pekerjaan ini? Tidak ada masalah dari sisi kami. Kau tinggal membaca persyaratan ini saja. Jika kau setuju, pekerjaan ini adalah milikmu. Tapi Pak, ini posisi dari asisten dokter. Dan kulihat gajinya juga sangat rendah, Pak. Ini bukan masalah besar, tapi aku dengar kalau staf rumah sakit dari tempat ini mendapatkan gaji lebih baik dibandingkan dengan rumah sakit yang lainnya. Dr. Jagat, berdasarkan kualifikasimu, kami hanya bisa menawarkan posisi ini. Aku tahu gajinya rendah, tapi aku bisa bekerja di rumah sakit ini. Itu yang kuinginkan. Sejak aku datang kemari, aku ingin bekerja di rumah sakit yang sangat besar seperti ini. Setidaknya satu impianku bisa terpenuhi sekarang. Daripada duduk diam di rumah, lebih baik menerima kesempatan yang ada. Itu pasti akan lebih baik untukku. Iya kan? Jadi, apa keputusanmu, Dr. Jagat? Iya Pak, baiklah. Maksudku, aku siap melakukan pekerjaan ini. Bagus. Selamat datang di SNG. Kau akan mendapatkan surat penunjukanmu nanti. Mulai besok kau bisa mulai bertugas. Dan besok juga kau akan tahu kau akan menjadi asisten dokter yang mana. Kenapa Bang Galsing menolak memberikan tanahnya di saat terakhir? Aku sudah mengatakan dengan jelas.
Lalu dia akan mendapatkan kompensasi dan tanah baru dari pemerintah. Apa yang terjadi? Kenapa pekerjaan bendungan ini harus berhenti? Kakek Valram juga bilang, Pak Manggal tidak sendiri. Dia meyakinkan petani lainnya untuk menentang proyek bendungan ini. Aku tidak mengerti. Apa mereka tidak mengerti kalau pada akhirnya mereka akan diuntungkan dari ini? Maaf ya, aku tidak cemburu dengan pekerjaan sekarang. Iya, aku sama sekali tidak cemburu dengan itu. Justru aku bahagia dengan pekerjaanku. Dengar semuanya, kolektor adalah pegawai pemerintah. Dia hanya akan mengambil gaji dan juga medalinya. Dan kita semua ini yang akan rugi. Jangan pernah terpengaruh oleh kata-kata manisnya. Lalu kenapa kita harus menghancurkan rumah kita hanya demi orang lain? Benar? Benar. Siapa yang bernama Manggal Singh? Aku Manggal Singh. Aku. Aku dengar kau keberatan memberikan tanahmu. Ya, pendengaranmu itu ternyata bagus. Kau benar. Aku menolak memberikan tanahku. Kenapa? Apa yang terjadi? Kalian semua sebelumnya siap menjual tanah kalian. Apa yang terjadi sekarang? Kami membuat kesalahan. Kami telah ditipu. Tanah kami satu-satunya adalah tanah subur yang ada dalam proyek pembangunan bendungan itu. Kau pikir kau bisa menipu kami dan merebut tanah subur kami? Tidak akan bisa. Tidak akan kubiarkan itu terjadi. Tidak akan. Kami tidak akan ditipu. Kami tidak akan bisa dipaksa. Benar? Benar sekali. Benar, kalian semua sudah tahu. Setelah bendungan ini selesai, semua tanah ini akan menjadi tanah yang subur. Hei kolektor, kerja pemerintah itu sangat lambat dan kau tidak tahu apapun tentang pertanian yang kami kerjakan ini. Setelah bendungan selesai, hasil panen tidak akan muncul begitu saja. Pertama, kami harus merawat tanahnya untuk menjadi subur. Dan sebelum itu, bagaimana kami memberi makan keluarga kami? Apa yang kami berikan pada mereka? Kalian semua akan diberikan kompensasi. Sampai tanah kalian menghasilkan panen, pemerintah akan terus membayar kalian. Wow, Pak Kolektor, bagus. Kompensasi. Apa keluargamu bekerja di kantor itu? Hah? Apa mereka akan membagikan uang kepada semua orang yang kau minta? Kau akan pergi, dan kami akan tetap berusaha mendapatkan uang dari sana. Kami harus menyuap orang untuk bisa mendapatkannya. Apa itu masuk akal? Pak Kolektor, kau tidak bisa memaksa kami. Tanah ini adalah milik kami. Ini uang kami. Dan kenapa kami harus tunduk kepada yang lain? Tidak bisa. Semuanya, program ini hanya akan membuat kita menjadi pengemis. Kita semua harus melawannya. Benar? Benar. Yang dikatakan oleh Manggal Singh itu adalah benar. Benar. Yang dikatakan Manggal Singh benar. Kami tidak akan ditipu oleh pemerintah. Ya benar, kita tidak akan memberikan tanah kita kepada mereka. Ya benar. Dengar, kalian semua sudah melakukan kesalahan yang besar. Proyek ini akan membantu banyak orang. Aku tidak akan mempertimbangkan protes kalian. Jika kalian tidak memberikan tanah kalian, aku akan meminta bantuan hukum. Kalian harus memberikan tanah kalian. Hei kau! Jangan mengancam kami. Tanah ini adalah segalanya bagi kami. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari tanah kami. Apa yang akan kau lakukan? Memenjarakan kami? Menembak kami? Silakan, kau boleh coba. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari tanah kami ini. Ingat itu, kolektor. Kau boleh coba cara apapun juga untuk memisahkan kami dari tanah kami ini. Dengar, kau sudah. Hey! Pak Kolektor, hentikan.
di Dolagar. Di sana selalu terjadi kekurangan air, kan? Dan putrimu dulu harus berjalan 1,6 kilometer untuk mengambil air. Kakinya penuh dengan luka. Kadang-kadang ada angin panas. Tapi mengambil air itu keharusan. Tapi karena alasan itu, Bapak membawa kembali putri Bapak untuk tinggal di rumah. Ya, lalu? Pak Mangga dan kalian semua. Karena kanal ini akan melewati banyak desa yang kekurangan air di Dolagar. Bahkan bukan di Dolagar saja. Pikirkan tentang para wanita di desa lain. Bukankah kaki mereka juga terluka? Bukankah mereka juga menderita? Dan mereka jatuh sakit? Apakah ayah mereka tidak sedih melihat penderitaan putri mereka? Pak Mangga, apa kau tidak ingin menyingkirkan masalah mereka itu? Apa sebenarnya Bapak ingin mereka mengambil putri mereka dari rumah mertua mereka seperti yang Bapak lakukan? Apa yang akan terjadi setelah itu? Tidak akan ada menantu manapun di sana. Tidak ada yang mau menikahi putri mereka di tempat yang kekurangan air. Aku tahu, untuk beberapa saat kalian menghadapi kesulitan. Tapi aku dan Pak Kolektor, kami berjanji kepada kalian semua, jika kalian menghadapi kesulitan mendapatkan kompensasi kalian, maka kami berdua juga akan protes bersama kalian untuk proyek kanal ini. Maaflah kepala desa. Aku dipengaruhi. Sambusing telah mempengaruhi diriku. Dan saat ini kau telah meluruskan semua kesalahpahamanku tentang hal ini. Pak Kolektor, maafkan aku. Pertama, aku berubah pikiran. Lalu aku bersikap kasar kepadamu. Tolong katakan, di mana kami harus tanda tangan. Kami siap melakukannya. Apakah ada sesuatu di dalam diri Anandi? Dia berhasil meyakinkan semua orang, benar kan? Benar. Benar, aku sangat terkesan. Sekarang aku mengerti kenapa warga sangat mempercayai dirinya. Sebelum kau melihat kemampuan itu sendiri, kau tidak akan bisa memahami. Pak Mangga, aku akan segera membawa dokumennya. Baiklah, Kita pergi? Pak Kolektor, kau datang kemari dan aku bersikap kasar padamu. Aku ingin kau bisa datang ke rumah kami dan makan manis. Tidak, tidak. Aku rasa itu tidak perlu. Tidak ada masalah apapun lagi. Dan aku berharap tidak ada lagi kepahitan di antara kita. Tidak, kami tidak punya masalah apapun lagi. Itu sebabnya aku berikan kesempatan untuk berbagi roti dengan datanglah ke rumah kami, Pak. Apa? Maksudnya apa tadi? Yang kau katakan? Jadi maksudnya, Pak Mangga ingin mengundang Pak Kolektor untuk makan siang di rumahnya. Suatu kehormatan baginya untuk makan siang dengan Pak Kolektor. Maksudmu, masakan pedas desa lagi yang pernah aku makan? Kita semua akan makan siang bersama-sama. Pak, apa Bapak sudah memutuskan apakah akan memanggil Jagat untuk diwawancarai atau tidak? Wawancara? Dokter Gauri, kami bahkan sudah mempekerjakan Pak Jagat. Apa? Maksudku, dia belum memberitahu aku, Pak. Jadi aku belum tahu soal ini. Beberapa jam lalu dia datang. Aku menemukan kalau dia cocok di sini. Jadi, aku meminta dia bergabung.
Bahkan dia akan mulai bekerja besok. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Jagat menyembunyikan hal penting ini dariku. Kenapa? Apa yang harus kulakukan? Apa aku harus menelpon Jagat? Tidak. Aku harus menyembunyikan dari Jagat kalau aku merekomendasikan dirinya. Tapi kenapa Jagat? Apa dia ingin memberi kejutan padaku? Dengan menemuiku di sini besok? Iya. Pasti itu alasannya. Baiklah kalau begitu. Kalau dia ingin mengejutkan aku, kenapa aku tidak bisa? Pak, aku hanya bisa memberikan 2.000 rupiah untuk ini. Aku juga harus mendapatkan untung. Kau setuju kan? Ini. Sepertinya kau dari keluarga kaya. Lalu kenapa kau menjual jam ini? Jika waktu sedang buruk, aku tidak suka melihat jam, Pak. Pak, tunggu jamnya. Maaf.